Terima kasih kepada Malden, salah seorang mantan mahasiswa saya di Seminari Battle yang sudah mengundang saya berbicara pada hari ini. Saya akan bicara suatu hal yang sebetulnya panjang, 2 sesi, tapi katanya Malden bisa langsung aja sekalian. Jadi kita akan berbicara mungkin sampai 1 jam, ya lamanya ya. Oke, setelah saya ini monitornya kecil ya, kita harus melihat dari jauh ya. Moga-moga bisa baca ayat-ayatnya. Kalau nggak bisa baca ayat-ayatnya, mungkin salah seorang yang muda dulu di depan situ bawa mikrofon dan membaca ayat-ayatnya. Sudah tidak perlu lihat kepada saya, konsentrasi pada PowerPoint-nya aja. Kita akan bicara topiknya tentang luka batin. Ada 2 sesi. Yang pertama untuk mengenali gimana sih terjadinya luka batin, dan karena saudara sudah tahu itu, saudara bisa mencegahnya. Terutama orang-orang tua di sini, Bapak Ibu, kita lihat tadi ada 11 anak ya. Jaga mereka, jangan sampai timbul luka batin di dalam diri mereka. Kalau ada anggota keluarga yang galak kepada anak-anak itu, mengatakan stop, jangan ya. Cucu saya atau cucu keponakan saya atau anak saya tidak boleh ada luka batin. Jadi kita mencegah. Sesi pertama karena kita mengenali luka batin, kita bisa mencegahnya. Sesi kedua nanti kalau sudah ada luka batin gimana? Diharapkan saudara-saudara di sini bisa membimbing orang untuk kesembuhan luka batin itu. Jadi kita bicara tentang kesembuhan luka batin ini 2 karena ada 2 sesi. Next, silakan. Kita akan mulai. Nah, gambar-gambarnya grafis ya. Kalau saudara terlalu melihat gambarnya, tutup mata aja. Kalau nggak tahan lihat gambarnya ya. Tapi ini fakta, ini real, sungguh-sungguh terjadi termasuk di Indonesia sini. Suatu saat saya khotbah di suatu gereja, habis ibadah. Suatu saat seorang ibu datang kepada saya. Setelah saya dengar khotbah itu, saya tahu cucu keponakan saya sekarang mengalami trauma karena luka-luka batin itu. Apa yang bisa saya perbuat? Jadi ini terjadi juga di Indonesia. Oke, kita itu waktu kita mengalami trauma. Trauma itu artinya apa? Trauma itu pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang menyakitkan. Kalau kita dibully, kalau kita di KDRT-in, rasa dalam rumah tangga, ditonjokin, dibodoh-bodohin, dibego-begoin, itu terutama seorang anak itu akan mengalami trauma, dan traumanya bisa menyebabkan luka batin, dan itu yang parah. Kalau luka lahir, kalau saya ambil silet begitu ya, anak saya silet kan berdarah ya, tapi ini gampang, ambil plaster, setelah dipetadin, ambil plaster, tutup aja, sudah. Seminggu, 2 minggu, 10 hari kita buka, sudah sembuh itu luka itu. Luka lahir gampang, tapi luka batin itu sudah gambarkan hati anak kita begitu ya, atau orang sekitar kita ini hati di dalam itu disobek-sobek, atau kita ambil silet begitu, itu berdarah-darah, itu susah sekali sembuhnya, Dan kalau sampai dewasa, seorang masih banyak luka batinnya itu, karena hatinya dicabik-cabik seperti itu, dia akan menjadi orang yang tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, marah-marah. Kalau dia dulu waktu kecil dipukulin sama bapaknya, nanti kalau dia jadi suami yang tonjokin istrinya juga, yang tempelin istrinya juga, yang tendangin anaknya juga. Kalau dia punya mama yang maki-maki dia terus, bego lu, bodoh lu, anak kok bodoh begini, anak kok jahat seperti ini. Nanti dia jadi dewasa, kalau punya anaknya juga dimaki-maki seperti itu, karena luka batinnya masih banyak. Dia akan maki-maki seperti itu juga. Dan jadi itu pengalaman yang tidak enak. Trauma itu pengalaman tidak enak. Nah, trauma itu parahnya, itu jadi luka batin itu bukan berapa hal. Pertama, tambah dini terjadinya tambah parah.
Kalau terjadinya pada waktu anak-anak kecil tadi itu ya, 11 anak kecil itu, terjadinya waktu dia itu umur 3-4 tahun, itu tambah parah akibatnya daripada kalau terjadinya itu dia sudah umur 30. Waktu umur 30 baru ditonjokin sama istri, sama suaminya ya. Itu tidak separah dibandingkan waktu masih kecil sudah mengalami trauma itu. Yang kedua, lamanya peristiwa itu. Kalau anak itu kecil tiap kali begitu terus dibesarkan sama orang tua ya, konyol, papa malu sama kamu, itu akan masuk nancap di dalam hatinya. Nanti kalau sudah gede dia akan jadi orang yang mungkin minder. Kata papa, saya itu bodoh, saya memangnya orang bodoh, nama saya itu benar bodoh, saya itu lembu yang bodoh, dan dia gesit, hidup saya tidak akan gesit, saya tidak akan berhasil, karena dia sudah didesain oleh orang tuanya dengan dimaki-maki itu, kamu bodoh, kamu konyol. Jadi yang pertama, tambah dini terjadinya tambah parah. Yang kedua, tambah lama terjadinya. Seorang misalkan ada tinggal di rumah, ini anak perempuan ya, dia diperkosa oleh omnya, kemudian omnya pergi, jadi cuma diperkosa sekali aja, itu parah. Tapi kalau dia itu hidup sama om yang tinggalnya itu 3 tahun begitu sama orang tuanya, dan tiap bulannya itu sekali diperkosa, itu lamanya begitu lama, begitu selama 3 tahun dia diperkosa, begitu lebih parah daripada kalau hanya diperkosa sekali. Jadi itu akibatnya. Yang ketiga, yang menyebabkan parah atau tidaknya perlakuannya, traumanya itu parah enggak. Kalau saya ejek sama teman-teman saya, bodoh, konyol, kita dibully sama teman-teman di sekolah, itu kena sama diri kita juga. Tapi kalau dia itu diperkosa, itu jauh lebih parah akibatnya. Jadi keparahan daripada peristiwa yang dia alami, traumanya itu menyebabkan luka batinnya lebih dalam dan lebih susah nanti menyembuhkannya. Kalau kita nanti bicara sesi kedua ya, tentang kesembuhannya. Jadi hindari itu. Saudara-saudara di sini, saya lihat banyak ibu-ibu. Tadi ada 11 anak. Walaupun bapak ibu itu bukan orang tuanya, tapi saudara perhatikan, jangan sampai ada anak-anak sekolah minggu itu mengalami trauma. Larang kalau papanya itu kasar sama dia, jitak sama dia, gampang sekali jitak sama dia. Atau saudara omanya, cucu saya nggak boleh dipukulin begitu ya, cucu saya tidak boleh dijitakin seperti itu ya. Saudara larang. Jangan sampai anak atau cucu saudara itu mengalami trauma itu. Nanti dia luka batinnya itu berat. Dan kalau luka batinnya itu berat, itu susah menyembuhkannya. Dan dia akan jadi orang yang gagal terus. Dan kalau dia luka batinnya itu dialami pada waktu dia kecil, nanti kalau dia sudah besar, dia akan memperlakukan orang lain seperti itu juga. Jadi bapak-bapak yang suka KDRT itu sekarang itu jangan-jangan dulu waktu kecil dia suka di KDRT juga. Mama-mama yang marah-marah melulu, ngomel melulu, udah nikah jadi istri orang cerewet, marah terus, bodoh-bodohin suaminya. Jangan-jangan dia dulu waktu kecil juga diperlakukan begitu, makanya jadi istri yang parah nanti. Karena luka batinnya masih parah, karena banyak belum sembuh, ya nikah jadi seorang istri daripada seorang suami. Suaminya mungkin baik, suaminya sabar, tapi dia nggak tahan. Dia yang gampang sekali tersinggungnya, gampang marah, ngomel melulu, sampai suaminya nggak tahan sendiri nanti. Tiba-tiba suaminya, saya nggak tahan sama kamu, saya tinggal di luar aja, kita nggak cerai. Karena kita nggak boleh sebagai orang Kristen cerai, tapi saya mau hidup sendirian aja. Saya nggak tahan hidup sama kamu hidup sama anak-anak aja. Karena tidak tahan dengan istri yang marah melulu, ngomel melulu, cerewet terus, menekan suaminya terus, karena dia sendiri waktu masih kecil itu banyak mengalami trauma seperti itu. Jadi pertama ini hindari. Belum selesai? Ada yang belum ya? Udah. Jadi hindari.
Dalam keluarga saudara sendiri tidak boleh ada orang-orang yang menimbulkan trauma pada sesamanya. Kalau saudara kakek nenek melarang itu kepada cucu-cucunya kalau ada sampai seperti itu, atau cucu menantu ataupun menantu saudara yang melakukan hal itu ya, kekerasan dalam rumah tangga itu, tapi juga sebagai guru kita, awas ya, kalian bully anak ini ya, memang anak ini siswa yang baru datang, jangan, awas ya kalau saya dengar kalian teman-teman ini bully dia ya, memojokkan dia, mengejek dia dan sebagainya. Atau ada seorang yang nggak begitu pintar begitu sama teman-temannya dibully terus begitu, awas ya, kita sebagai guru bisa memperingatkan, dan terutama sebagai anggota jemaat sudah tahu nih, jangan sampai ini terjadi. Oke, kalau sudah selesai kita akan bicara hal yang kedua, bagaimana menyembuhkannya. Yang tadi itu batin 2. Oke, kita perhatikan poin-poinnya ya. Next. Nah, landasan utama daripada kesembuhan luka batin adalah pengampunan. Tidak ada hal yang lain, pengampunan. Makanya sebagai orang Kristen, saudara-saudara yang banyak mendengar tentang pengampunan, mestinya saudara bisa berfungsi lebih daripada psikolog sekuler yang tidak mengerti tentang pengampunan. Saudara yang mengerti tentang pengampunan, firman Allah sudah menegaskan itu ya. Dalam Matius 18 ayat 21-34, kita harus segera mengampuni orang yang berdosa kepada kita, siapapun itu. Jadi kalau misalkan seorang anak itu nanti sudah dewasa, dia masih banyak luka batin ya, dia ingat dulu papa saya itu suka tonjokin mama. Saya marah-marah sama papa, tapi saya melarang papa untuk KDRT mama, malah saya kena tendang. Saya benci sekali sama papa. Yang waktu kecil masih atau sering pukulin mama saya. Saya benci sama papa. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus segera mengampuni orang yang berdosa pada kita. Harus ampuni papa itu. Ya nggak bisa dong. Ya, tapi Anda tidak akan sembuh. Kamu sendiri tidak akan sembuh dari luka batin itu kalau kamu tidak bisa ampuni papamu yang dulu berdosa. Dan pengampunan berapa kali? 70 kali 7 kali 490 masih kali lagi. Jadi artinya Yesus Kristus mengajarkan kepada kita mengampuni tanpa batas. Dan bukan hanya memaafkan ya. Tidak ada kata maaf dalam Alkitab ya. Maaf itu kalau saya, itu bukan dosa. Kalau misalkan saya jalan terlalu cepat ya, terlalu cepat kurang hati-hati, saya injak kakinya Bapak Pendeta Malden, saya akan mengatakan sorry ya, sorry, maaf ya, bukan ampuni saya. Sebab saya tidak berdosa kepada dia, tapi saya nggak sengaja saya injak. Saya lagi jalan cepat begitu, teman saya ada yang bawa kopi begitu, kesenggol begitu, tumpah di bajunya kena kopi semua. Saya mengatakan sorry ya, maaf ya. Oke, maaf. Tapi saya tidak mengatakan ampuni saya sudah berdosa kepadamu, enggak. Sebab itu bukan dosa. Saya nggak sengaja jalannya terlalu cepat aja, nenggol tangannya, dan tangannya yang pegang kopi itu tumpah semua. Jadi dalam Alkitab tidak kenal maaf. Kalau tidak karena dosa, kita tidak perlu mengampuni. Makanya kemarin kita dengarkan, maafkan lahir batin. Itu tidak dikenal dalam iman Kristen. Kita harus mengampuni, bukan minta maaf. Kalau minta maaf gampang aja. Sorry ya, saya parkir mobil saya di depan pagar Anda. Saya mengatakan maaf ya, nggak apa-apa, maafkan lahir batin, karena itu bukan dosa. Yang lebih berat adalah dosa, dan dosa harus minta ampun, dan kita harus mengampuni. Next, ini dalam Matius 8, ini saya bacakan ya, Matius 8 mulai ayat 21 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus Kristus
didatangi oleh muridnya Petrus. Petrus bangun gitu. Tuhan, ini ada seorang saudaraku tuh jahat sama saya. Sekali saya ampuni, 2 kali saya ampuni, 3 kali orang yang sama itu berbuat jahat sama saya ampuni lagi, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Itu mengharapkan apa? Yesus Kristus tepat kudanya, hebat kamu, Petrus, muridku yang sudah berhasil kamu, hebat kamu. Tapi ternyata tidak, Yesus Kristus tidak mengatakan hebat kamu. Salah, Petrus, masih kurang itu. Nih, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadanya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 490 masih kali lagi, bukan sampai 7 kali. Mungkin Petrus sudah bangga, 7 kali saya bisa mengampuni orang 7 kali. Kan hebat ya saya Tuhannya. Enggak, kurang itu. 490 masih kali lagi, terus menerus. Nah, kemudian Yesus kasih perumpamaan itu. Sebab hal kerajaan surga semua raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan ini, diharapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berat sekali. Itu berat daripada emas, timbangan emas 10.000 talenta. Kalau nilai sekarang mungkin 10 miliar atau 100 miliar begitu ya. Luar biasa, hutangnya orang itu kepada sama saja gede sekali, 10.000 talenta, mungkin 100 miliar begitu ya. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan kepadanya supaya jual beserta istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jual aja, kamu nggak bisa bayar, oke, kamu, istrimu, sama anak-anakmu jadi budak belian sana untuk bayar hutang. Next. Maka sudahlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutangnya yang 100 miliar itu dihapuskan. Luar biasa itu kemurahan hati sang raja itu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia keluar, dia ketemu seorang temannya, kamu utang sama saya berapa? 100 dinar. 1 dinar itu upah orang kerja waktu itu 1 hari. Jadi 100 dinar itu 100 hari. 100 hari kan kira-kira 3 bulan. Sudah bayangkan, kalau saudara gajinya itu sebulannya itu 5 juta, 3 bulan 100 dinar, 3 bulan ya 15 juta. 15 juta lumayan. Kalau saudara gajinya sebulan itu 10 juta, wah lumayan ya. Tapi 3 bulan 100 hari itu cuma 30 juta. 30 juta itu cukup. Buat kita cukup ya. Tapi dibandingkan dengan 100 miliar itu gak ada artinya. Kecil sekali itu. 30 juta dibandingkan dengan 100 miliar itu. Tapi orang hamba yang sudah dibebaskan itu gak terima sama temannya itu ya. Ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudilah kawannya itu dan memohonkan kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Dia baru dibebaskan dari 100 miliar, dia cekik kawannya itu, masuk ke penjara untuk 30 juta. Bayangkan ya, hati jahatnya, hati siapa itu yang dibebaskan utang begitu gedenya, utang yang kecil dia tidak mau ampuni. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu yang 100 M itu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Agojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi dia serahkan kepada Agojo. Nanti kita lihat kerjanya Agojo itu apa.
tapi dia tidak akan dibebaskan sebelum dia itu melunaskan hutangnya yang 100 M itu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ini kesimpulannya daripada Kristus ya, daripada perumpamaan ini. Bapak di surga akan berbuat demikian juga kepada kalian semua. Akan diserahkan kepada agujo kalau kalian tidak mau mengampuni saudara. Hutangmu yang besar kepada dari Allah Bapa yang dibayar oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib itu 100 miliar itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus untuk membebaskan kamu. Kok kamu tidak bisa mengampuni temanmu yang cuma 30 juta ini? Kan kecil dibandingkan yang gede. Maka Bapakku akan berbuat demikian juga. Kamu akan diserahkan kepada agujo juga. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi perintah daripada Kristus harus ampuni, harus ampuni. Betapapun rasanya besarnya hutang kepada kita, harus ampuni. Saya dengar Tuhan orang-orang, Pak, saya ditipu orang 100 juta. Saya dendam sama dia. Terus sebagai orang Kristen jawabnya apa? Oke, saya ngerti. Kamu layak sampai mati kamu bisa dendam dia. Dia menipu kamu 100 juta. Tapi kalau kita dengan perumpamaan ini enggak boleh. Dan kamu sudah dibebaskan dari 100 miliar. 100 juta itu enggak ada artinya. 100 ribunya kecil aja. Ditipu sama orang satu tembak. Masa saya nggak bisa benci sama dia seumur hidup? Nggak bisa. Karena kamu sudah dibebaskan dari hutang yang begitu besar. Mestinya kamu kan, kita kan mestinya masuk neraka semua ya, neraka kekal ya. Kita dibebaskan dengan kematian Kristus yang baru kita rayakan juga Jumat Agung. Kita dibebaskan dari hutang yang begitu besar. Masa hutang teman kita yang kecil itu, yang burung itu, dibandingkan dengan anugerah Allah yang besar. Masa kita tidak bisa mengampuni? Harus ampuni. Kalau enggak, serahkan kepada agujo. Nah ini agujo ini. Gambar kiri atas itu di Cina kuno ya. Gambar agujo di Cina kuno. Sudah lihat ini orangnya diikat di tiang, lalu ini agujo itu kamu minta apa? Anjing sini, anjing. Kamu minta paha ya? Saya kan dari pahanya, kasih makan sama anjingnya. Kucing sini, kucing. Saya kan dari pipinya, kasih makan. Jadi agojo menyayat tubuhnya itu gambar kiri atas itu ya. Menyayat tubuh si orang yang dihukum ini. Kalau kiri bawah itu agojo itu yang gebukin dia. Kalau dia harus dicambukin atau dia dipukulin sama kayu begitu, agojo ikat dia dan dia digebukin begitu. Nah, gambar kanan itu gambar kalau orang itu harus dihukum mati. Di Cina lebih berat daripada di sini ya hukuman matinya. Sungguh-sungguh orang tertangkap korupsi bisa sungguh-sungguh hukuman mati. Jadi agojo yang melakukan hukuman mati. Nanti gambar sebelumnya video ya agojo itu dengan goloknya itu yang potong leher kita dan kepalanya. Itu tugas daripada agojo itu menyiksa. Kalau kita perlu dihukum mati, dia yang jatuhkan goloknya itu, potong kepalanya Paulus. Disalibkan Petrus kan disalibkan matinya, disalibkan terbalik ya. Rasul-rasul lain lehernya dipotong juga. Semuanya rasul martir kecuali satu, Yohanes ya. Tapi mereka dibunuh oleh siapa? Agojo itu. Seperti itu gambar kanan ya, harus potong lehernya Paulus karena dia badan negara Romawi tidak bisa disalibkan. Tapi Petrus bisa disalibkan, bukan dia disalibkannya terbalik begitu ya. Sungguh-sungguh disalibkan. Dilakukan agujo ini. Dan ini yang dilakukan Bapak kepada kita. Kita akan diserahkan kepada agujo sampai lunas hutang. Dan kapan lunas hutang kita? Gak bisa kita melunasi 100 M itu. Kita akan masuk neraka kekal artinya. Untuk disiksa selama-lamanya
oleh Al-Ghazali itu. Next. Nah, Al-Ghazali itu kalau sekarang seperti apa ini? Al-Ghazali di atas mungkin berupa penyakit jantung, insomnia, tidak bisa tidur, tekanan darah tinggi, alergi, penyakit kulit, asma, penyakit saluran dan segala macam penyakit saluran pernapasannya, stroke, migrain, kurus sekali ataupun gemuk sekali, penyakit lambung, ulcer. Jadi ini Al-Ghazali, tapi jangan dibalik ya. Orang yang sakit ini itu kena Al-Ghazali ya. Bapak Gembala saudara sudah kena stroke, saya sudah 2 kali kena stroke. Maka saudara lihat jidat saya ini ada lubangnya. Karena waktu saya stroke di Singapura oleh dokter, pembuluh darah pecah di otak harus dilubangi oleh 2 lubang di sini sama di sini. Oleh dokter di Singapura itu sederhananya supaya otak saya tidak banyak diliputi dengan darah ya. Jadi saya sudah, dan itu yang kedua stroke-nya tidak pembuluh darah pecah, tapi pembuluh darah tersumbat. Jadi saya sendiri sudah 2 kali kena stroke, tapi jangan mengatakan orang yang kena stroke itu lagi dianiaya Al-Ghazali, nggak selalu ya. Orang yang dianiaya oleh Al-Ghazali bisa mengalami seperti itu. Sakit jantung, mah, liver, kanker hati dan sebagainya. Tapi jangan dibalik ya. Oke. Jadi akibat tidak mengampuni juga akan merusak kepribadian kita. Kepribadian kita jadi rusak seperti tadi ya. Kita jadi ganas gitu ya. Muka kita jadi sangar gitu ya. Karena kita benci sama orang. Uang saya sudah ditipu 100 juta ini Pak. Jadi saya jadi sangar gitu, muka saya jadi mengerikan. Ini merubah kepribadian kita juga. Next. Nah, ini sesak napas. Saya tidak mengatakan orang sesak napas itu lagi dianiaya, tapi aniaya oleh Al-Ghazali itu begini. Sesak napas atau kurus sekali itu, anoreksia atau gemuk sekali. Jadi gembrot begitu ya. Ini jadi akibatnya. Atau insomnia, nggak bisa tidur. Teng 12 jam 12 itu belum tidur. Jam 1 kok belum tidur ya. Waduh, nanti jam 6 saya harus berangkat ini. Sudah siap-siap ke kantor ini. Jam 2 pagi kok belum tidur tadi. Ngantuk ini di kantor ini. Gimana atau di sekolah begitu, nanti ngantuk di kelas karena kita lagi dianiaya oleh Al-Ghazali. Next. Nah, lebih parah lagi tidak kena serangan jantung itu ya, atau kena stroke begitu, atau kena kanker hati. Ini siapa yang melakukan ini? Bapak yang surga akan melakukan begitu kalau kita tidak mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Sama seperti tadi itu ya. Jadi bebaskan dari hutang 100M, ada orang utang 30 juta aja, cekik dia masukkan penjara, maka Bapak akan serahkan, kirim Al-Ghazali itu yang disiksa dia. Ini kembali tidak boleh dibalik ya. Orang yang tidak mau mengampuni, penuh dendam, penuh benci, bisa sakit jantung, bisa kena stroke, bisa kanker hati, kanker pankreas, segala macam kanker. Tapi jangan dia balik ya, orang yang sakit hati pasti dianiaya oleh Al-Ghazali. Salah ya. Next. Jadi mengampuni adalah tindakan kehendak, an act of will. Motor dari mengampuni bukan perasaan tapi kehendak. Jadi jangan menunggu datangnya perasaan dulu sebelum mengampuni. Kalau kita konseling sama orang yang penuh dengan luka batin begitu ya, kita mengatakan ibu harus mengampuni suami. Ya tapi suami saya itu mengerikan sekali Pak Yonatan. Kita nikah, tahun ketiga selingkuh dia. Wah, kita berantem, saya sudah mau ceraiin dia. Bapak dia datang, damaikan kita. Ayo berdamai, saling mengampuni. Ya udah saya ampuni.
Pak Pendeta, tahun ke-7 dia selingkuh lagi. Dia selingkuh lagi. Wah, saya marah lagi, saya benci sekali sama dia. Kita sudah sungguh-sungguh mau cerai. Pak Pendeta datang lagi, damaikan kita lagi. Saya mengampuni. Saya ampuni. Tapi Pak Pendeta, tahun ke-13 selingkuh lagi dia. Saya tidak akan ampuni dia lagi. Saya tidak akan ampuni dia lagi. Ya, tapi kalau ibu tidak mau mengampuni dia, Allah akan panggilkan agojo, siksa ibu terus. Peduli amat, biarin saya disiksa sampai mati. Saya tidak akan ampuni suami saya. Ya, tapi ibu akan disiksa oleh agojo. Enggak apa-apa, saya siap. Ya, ada orang yang nekat seperti itu ya. Pak Pendeta, gimana saya bisa mengampuni dia? Saya nggak merasa mau mengampuni dia. Pengampunan bukan perasaan. Jangan tunggu perasaannya datang dulu. Kalau tunggu perasaan datang, nggak datang. Harus diampuni, itu adalah an act of will, satu tindakan kehendak. Pengampunan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ampuni si Tono ini karena dia sudah selingkuh 3 kali. Tidak peduli merasa atau nggak merasa, ngomong aja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ampuni si Tuti ini dan sudah tipu uang saya 10 juta. Dan sudah ngutang nggak bayar 10 juta. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ampuni Tuti. Itu adalah kehendak, bukan perasaan. Kalau tunggu perasaannya, nanti ya Pak Pendeta ya, saya mau mengampuni dia, tapi tunggu ya sampai saya mau mengampuni, sampai saya merasa mau mengampuni Tuti, salah besar. Kalau tunggu perasaannya nggak akan datang. Tapi pengampunan adalah an act of will, suatu tindakan kehendak. Sama seperti ini. Saya tidak perlu merasa ingin elus-elus tahun ini. Saya lakukan aja, ini an act of will. Saya tidak perlu merasa saya mau ketok-ketok nimbal ini. Kalau saya mau ketok-ketok nimbal ini, kehendak saya mengatakan tok. Saya lakukan aja. Gak perlu tunggu saya mau merasa mau ketok-ketok nimbal ini. Gak perlu tunggu perasaannya. Nah, demikian juga mengampuni itu adalah tindakan kehendak. Saya mau ketok-ketok ini. Sama seperti saya ketok-ketok itu, saya mau mengampuni si Tuti, si Tono, si Joni. Ya, itu an act of will ya. Jadi harus bisa ya. Tidak perlu, sebab tidak perlu tunggu perasaan. Kalau tunggu perasaannya nggak bisa nanti. Oke, jadi jangan tunggu perasaannya ya. Itu adalah tindakan kehendak, an act of will. Next. Kita harus mengampuni, walaupun pertama dia lebih besar dosa. Pak, memang saya ngaku ya, saya ikut tipu ini, tapi tipuan saya kan cuma 10 juta. Yang nipunya itu 100 juta. Masa saya yang nipu hanya 10 juta, saya ampuni dia yang nipu 100 juta. Iya, tidak peduli berapa besar, tidak tergantung siapa yang lebih besar dosanya. Walaupun kita lebih kecil dosanya, kita harus ampuni yang lebih besar dosanya juga. Kemudian kalau kita besar dosanya, kita harus mengampuni juga ya. Jadi tidak peduli siapa yang lebih besar dosanya. Tidak peduli dia bertobat atau nyesal atas perbuatan dosa. Ya Pak Pendeta, dia masih ketawa. Dia tipu uang saya, dia tidak ketawa-ketawa, enak aja. Masa saya harus ampuni dia? Dia nggak bertobat, ketawa-ketawa itu. Masa saya harus ampuni dia? Iya. Saudara ampuni dia bukan untuk kesejahteraan dia. Saudara ampuni dia untuk kesejahteraan saudara sendiri. Kita mengampuni untuk kesejahteraan kita, bukan untuk kesejahteraan dia. Dia telah pindah ke kota lain. Pak, memang dulu itu rumahnya sudah rumah saya, kita bertetangga. Tapi setelah itu, setelah dia merugikan saya begitu besar, saya dengar dia sudah pindah. Saya nggak tahu dia pindah kemana. Masa saya harus mengampuni orang yang sudah nggak ada? Nggak saya lihat lagi. Iya. Tidak peduli dia pindah atau tidak pindah. Mungkin dia sudah pindah ke Amerika, ke Aussie, ke Australia. Tidak peduli. Selama kita masih ada dendam, benci, marah pada dia, kita harus ampuni dia. Waktu dia sudah pindah ke Amerika, jauh sana. Yang keempat, dia sudah mati. Pengampunan kepada orang di masa lampau sangat penting untuk kesembuhan muka batin. Walaupun orangnya sudah mati. Pak,
Ini orang saya dengar kok tahun lalu dia mati ya, karena pandemi ya, karena COVID ya. Masa saya harus ampuni orang yang sudah mati? Ya betul. Kita harus ampuni orang yang sudah mati bukan karena kesejahteraan dia sudah mati, itu sudah urusan dia sama Tuhan. Tapi untuk urusan kita sama Tuhan, kita harus ampuni dia. Nah, ini terutama anak-anak ya. Anak-anak, kalau saudara membimbing orang untuk mengampuni, anak-anak harus mengampuni orang tua yang nyakit di hati dia. Misalkan ya, beri contoh tadi ya, saya dibesarkan sama papa yang suka adik-adik, suka tontokin papa. Saya pernah lihat papa sama mama itu pukul-pukulan dengan kursi, bukan kursi besi seperti ini, mungkin kursi plastik ya, dua-duanya pegang kursi plastik. Saya sudah melihat itu, saya sudah ngeri itu. Mama pegang kursi plastiknya, papa pukul mama gitu, kursi plastiknya, sampai terlempar jauh gitu ya. Kursi plastiknya mama terlempar, sudah mama nggak punya pegangan lagi, hanya dengan tangan aja lindungi kepalanya. Papa pukulin dia. Saya melihat itu, saya benci sekali sama papa. Saya benci sekali sama Bapak. Saya sendiri sudah pernah tendang berapa kali sama Bapak. Saya sudah tekad dalam hati. Kalau saya sudah besar, saya bisa bunuh Bapak dan mau bunuh Bapak itu. Akhirnya jadi remaja. Saya bisa lebih tinggi daripada Bapak. Dan sebagai remaja, 18 tahun saya lebih kuat daripada Bapak. Saya kuatin nanti suatu saat saya suruh bunuh Bapak. Jadi saya kabur aja. Saya takut kalau saya khawatir kalau saya tetap di rumah, suatu saat saya sungguh-sungguh tusuk papa, atau saya sungguh-sungguh ambil baseball bat ya, tongkatnya baseball, saya pukul kepala papa dari belakang gitu. Karena saya khawatir ngapain ini, saya kabur aja. Udah, saya berpetualang jatuh bangun karena banyak luka batinnya, jatuh bangun kerja. Tapi saya sudah janji, saya sudah ngomong sama papa, mama, saya tidak mau lihat papa lagi. Seumur hidup saya tidak mau lihat papa lagi. Saya benci sama papa. Udah, saya berpetualang gitu ya, kota-kota lain, tidak malah di Jakarta. Tiba-tiba mama telepon kering gitu. Papamu sakit. Kata dokter sakitnya terminal. Ayo cepet-cepet pulang. Kalau kamu masih mau pengen ketemu sama papa, ayo cepet-cepet pulang. Kita dengar itu, kita marah. Ma, saya sudah ngomong, saya tidak mau lihat papa lagi. Saya benci sekali sama papa. Saya tidak mau lihat papa lagi. Udah, mama tidak bisa ajak saya pulang. Berapa hari lagi mama telepon lagi. Papamu sudah meninggal. Tapi peti matinya belum ditutup. Masih tunggu kamu. Tinggal kamu, keluarganya yang belum datang. Ayo pulang cepet-cepet. Kalau kamu masih mau lihat papamu, peti matinya belum ditutup, cepet-cepet pulang. Ma, saya sudah ngomong, saya tidak mau lihat papa lagi seumur hidup. Saya benci sekali sama papa. Nah, udah, akhirnya papa kubur. Mungkin sudah beberapa tahun begitu ya. Sudah dikubur, tiba-tiba sudah duduk di sini. Oh, dengar khotbah ini mengatakan, saya harus ampuni papa yang sudah mati. Iya, bukannya untuk kesejahteraan papa. Papa nasibnya sudah ditentukan kalau hubungannya dengan Tuhan sendiri. Tapi untuk kesejahteraanmu, selama kamu masih benci dendam, walaupun papa sudah meninggal, kamu masih benci dendam sama dia, itu pengaruhnya kepada hidupmu akan parah. Oh iya ya, saya harus ampuni orang yang sudah mati ya. Walaupun matinya sudah 10 tahun yang lampau papa itu, mas saya harus tetap ampuni papa ya. Ya betul. Jadi walaupun sudah mati, pengampunan pada orang di masa lampau, waktu masih kanak-kanak ya, sangat penting untuk kesembuhan luka batin. Next, yang kelima, ini poin-poin daripada pengampunan ini ya. Jadi ini, saya dosanya kan kecil aja seperti ini bawah itu. Dia dosanya jauh lebih gede, masa saya harus ampuni dia? Ya betul. Walaupun dia jauh lebih besar dosanya, kita harus ampuni dia. Next. Nah, dia tidak bertobat Pak. Lihat itu masih mabuk-mabukan. Masih pesta-pesta di sebelah kanan bawah itu. Masih malam-malam di bar itu. Atau gambar kanan atas itu. Dia jadi perempuan malam. Masa saya harus ampuni dia? Dia jadi perempuan malam. Iya, dia nggak bertobat.
dia nikmati perempuan-perempuan malam itu. Masa saya harus ampuni dia? Ya, walaupun dia tidak bertobat, ini untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan saudara dan saya, orang yang kita layani ya. Next. Nah, Pak, mungkin dia sudah pindah ke Medan itu, lihat itu durian ucok gitu ya. Atau mungkin dia sudah pindah ke Bali itu, Pak, dia gambar kanan atas itu. Saya dengar dia sudah pindah ke Bali, masa saya harus ampuni dia? Atau dia sudah pindah ke Surabaya itu, Surabaya itu ya, Surabaya itu. Atau dia sudah jauh sekali, Pak, gambar kanan bawah itu dia sudah di tempat yang luar biasa di Papua apa? Gimana kita bisa berenang menikmati Raja Ampat ya? Saya dengar dia sudah pindah ke Raja Ampat. Masa saya harus ampuni dia? Iya, tidak peduli dia sudah jauh sekali, bahkan sudah di Aussie, sudah di Amerika, tetap kita harus ampuni dia. Walaupun dia sudah tidak di Jakarta lagi. Next ini, dia sudah mati, Pak, sudah dikubur. Masa saya sudah ampuni dia? Mungkin di Medan lagi jauh sekali ya, ini bawah itu ya. Masa saya harus ampuni dia? Iya, walaupun dia sudah mati. Selama kita masih ada dendam, benci, kepahitan kepada dia, harus dihilangkan itu. Bukan untuk kesejahteraan dia ya. Kembali itu kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan orang yang kita counseling ini ya. Dia harus mengampuni orang walaupun orang itu sudah mati. Next. Nah, yang kelima itu, Pak, apa saya harus cari dia? Saya harus ngomong sama dia, Pak, saya sudah ampuni Bapak. Enggak perlu. Dia tidak perlu tahu bahwa dia sudah diampuni. Yang perlu tahu itu misalkan keluarga kita. Jadi kalau seorang anak kita itu bandel sama bapaknya ya, kalau bapaknya sadar, bahwa saya sudah jahat kepada anak saya sebelum dia mati, nak, Papa sudah ampuni kamu yang dulu jahat di rumah. Dia perlu tahu bahwa dia sudah diampuni karena dia itu anak kita. Demikian dia bebas, lega, plong. Ternyata papa saya sudah, sebelum mati itu papa saya sudah ampuni saya. Perlu dia tahu. Tapi kalau orang lain nggak perlu tahu. Coba next, gambar next ya. Nah ini nggak butuh tahu. Gambar kanan bawah itu si perempuan itu coba ngomong sama cowok yang ganas itu, aku ampuni dia, dia malah dosa gitu ya. Aku tidak perlu, tidak butuh kamu ampuni. Buat apa kamu ampuni saya? Jadi nggak perlu tahu, aku nggak butuh kamu ampuni. Tapi siapa yang butuh tahu? Nah itu misalkan keluarga ya, anak perempuan sama mamanya. Mungkin anak perempuan berkata sama mamanya yang sudah tua itu, Mama, saya sudah ampuni kamu, Mama. Dulu waktu saya masih kecil, Mama tidak rela saya itu sekolah tinggi-tinggi. Hanya abang-abang aja yang boleh sekolah tinggi. Karena saya anak perempuan, Mama nggak mau sekolahkan saya. Saya sudah ampuni Mama. Jadi mamanya perlu tahu. Atau Mama ngomong sama anak perempuannya itu, Susi, Mama sudah ampuni kamu. Ini untuk kesejahteraan keluarga kita. Mama atau anak kita, atau yang di bawah itu, seorang bapak berkata kepada anaknya, Joni sini, Bapak udah ampuni kamu, Bapak ampuni kamu karena kamu dulu nggak ngomong-ngomong berhenti sekolah, sampai 1 bulan kamu bolos sekolah, nggak mau sekolah lagi, Bapak ampuni kamu. Bapak sudah keluarkan uang banyak, kamu masuk UI atau kamu masuk ke Petra atau kamu masuk ke sekolah tinggi lain, tapi kamu nggak mau meneruskan sekolah, apa ya keluar uang ratusan juta, Bapak ampuni kamu. Jadi orang tua perlu memberitahu kepada anaknya supaya anaknya lega juga ya. Papa udah ampuni, memang saya jahat sama Papa. Papa udah keluarkan uang sampai ratusan juta untuk masuk Untar, saya bolos, saya berhenti sekolah tanpa beritahu Papa. Untuk Bapak sudah ampuni saya. Demi kesejahteraan anak kita ya, keluarga kita perlu memberitahu sama
keluarga kita. Tapi kalau bukan keluarga kita nggak perlu. Jadi sama seperti gambar kanan itu tidak perlu memberitahu orang yang malah mana nanti dia diberitahu bahwa aku sudah mengampuni kamu, malah nggak terima. Ya. Jadi nggak butuh diberitahu. Kembali ke halaman sebelumnya. Ya, yang keenam, kita tidak perlu karet lagi seperti dulu dengan orang yang kita sudah ampuni, terutama dia masih terus menusuk kita dengan jarum. Next gambarnya. Jadi nggak perlu akrab lagi. Nah ini lihat ini, Pak. Dulu saya sama dia itu akrab, kita shopping sama-sama, seminggu sekali kita jadi di mall, kita belanja sama-sama. Tapi setelah itu dia menyakiti hati saya. Habis itu hubungan kita tidak bisa mesra lagi. Apa saya harus mesra lagi sama dia walaupun saya sudah ampuni dia? Tidak perlu mesra lagi. Apalagi kalau dia masih pegang jarum itu ya. Kita dekat-dekat sama dia ditusuk awas. Dekat-dekat sama dia ditusuk lagi awas sakit. Tidak perlu dekat-dekat lagi sama dia. Nggak apa-apa. Nggak dekat sama seorang itu nggak apa-apa. Walaupun dulunya kita akrab sekali. Yang penting adalah kita ampuni dia. Saya sudah ampuni dia, tapi kalau saya dekat-dekat sama dia pinjam uang lagi. Kalau pinjam uang nggak pernah dikembalikan. Saya sakit hati lagi. Pinjam 1 juta lagi, pinjam 1 juta lagi. Saya pinjamin nggak pernah dikembalikan, Pak. Saya kan sakit hati lagi. Kalau begitu dia masih pegang jarum gitu ya, dekat-dekat sama kita ditusuk lagi sakit begini. Kalau saya dekat-dekat sama dia, dan nggak apa-apa. Tidak dekat dengan seorang itu tidak apa-apa. Kemungkinan kita setiap saat dalam hidup itu paling sedikit, paling banyak hanya 10 orang aja. Kita tentunya akrab dengan suami atau istri kita ya. Kita akrab dengan 2 anak kita. Kita akrab dengan papa mama kita. Mungkin kita akrab dengan 1 saudara kita, enggak dengan yang lainnya. Kita mungkin akrab sama salah satu ipar kita. Kita mungkin akrab sama salah satu mertua kita, mertua lagi atau perempuan. Udah, hanya 8 orang aja. Mungkin 1 atau 2 orang anggota gereja. Mungkin cuma 10 orang aja, nggak apa-apa. Soalnya dalam hidup ini hanya akrab dengan 10 orang setiap saat itu nggak apa-apa, tidak berdosa. Asal tidak benci, pahit, dendam pada seseorang. Tapi kalau sudah clear dengan orang, kita sama anggota cuma kita nggak bisa selalu akrab seperti sama saudara-saudara kita, nggak apa-apa. Sama saya sebagai tamu di sini kan tidak ada yang akrab dengan saya di sini. Bahkan malam menurut saya mungkin sudah 6.000 orang seluruh Indonesia. Saya nggak ada yang akrab dengan mereka, nggak apa-apa. Tidak perlu akrab, tidak perlu seperti teman akrab. Tapi kalau suami istri harus akrab ya. Anak-anak sama orang tua harus akrab ya. Kita sama orang tua kita walaupun sudah tua harus akrab ya. Itu orang-orang kita bisa akrab 5 orang aja. Plus beberapa teman lagi ya. Gak apa-apa. It's okay. Itu hal yang wajar. Jadi gak perlu akrab lagi. Walaupun dulunya itu akrab shopping sama terus ya. Makan di mall terus begitu ya. Next. Nah, bagaimana kita mengampuni? Tadi saya sudah kasih contoh ya. Dengan tulus hati kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni, sebutkan namanya. Aku mengampuni Anton yang telah sebutkan dosanya. Aku mengampuni Anton yang sudah menipu uang saya 10 juta. Tapi sebutkan ini. Ini saudara tidak perlu merasa ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merasa atau nggak merasa tidak perlu ucapkan aja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni si Anton yang telah menipu uang saya 10 juta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ampuni si Jono yang sudah main perempuan sehingga kita cerai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ampuni si Tesi yang marah melulu, yang ngomel terus, yang cerai terus. Ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebutkan nama orangnya, sebutkan dosanya. Ini bisa dilakukan. Saudara bisa duduk sama konselor Anda, saudara sebagai konselor, sebagai orang Kristen. Ayo, sekarang ampuni ya. Ampuni si Toma ya. Sebutkan, ikut saya ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus pakai nama Yesus Kristus ya.
bukan pakai nama siapa-siapa. Nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni Sitono yang telah menipu uang saya 10 juta misalkan. Tidak hutang tidak bayar. Yang sudah memfitnah saya sampai saya dipecat dari perusahaan saya, tempat saya kerja. Ampuni dia. Dan kata-katanya sederhana ya. Nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni, sebutkan namanya dan sebutkan dosanya. Dan ini bisa dilakukan dengan hati yang tidak perlu penuh emosi ya. Ini adalah an act of will, kehendak. Dan kehendak ucapkan begini. Next. Nah sebaliknya, kita sendiri yang sudah simpen lama dosa, dendam, benci, kepahitan itu, kita sendiri harus bertobat juga. Bapak, aku sudah berdosa. Ampuni aku yang sudah menendam dan membenci Tono itu ya. Selama 3 tahun aku udah benci dia karena dia tadi dia tipu uang saya 1 M ya, 1 miliar ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni aku yang sudah menendam dan membenci Tono selama 3 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku bertobat. Sudah sendiri harus bertobat ya. Karena selama ini sudah menyimpan dendam dan kebencian. Jadi kita anjurkan counseling kita mengampuni orang yang berdosa kepada dia, tapi dia sendiri minta ampun kepada Allah. Seperti ini ya. Ini bisa dilakukan dengan kehendak ya. Tidak perlu dengan seluruh emosi ya. Tidak perlu merasa mau nangis dan sebagainya. Tidak perlu. Dengan will, dengan kehendak. Next. Akibatnya. Nah akibatnya setelah kita melakukan ini, setelah kita tidak menyimpan dendam, kita akan lebih ceria, murah hati, damai, mempunyai sukacita, gembira, kerasan hidup, merasa aman di dunia ini. Saudara kan kerasan lagi hidup di Jakarta ini. Suatu saat saya ngajar bahasa Inggris ya, salah seorang murid saya itu seorang Chinese ya. Kalau bapak umurnya mungkin pada waktu dia bilang 40-an. Pada suatu saat dia cerita begini, Pak, Jonathan, ini kejadiannya tahun 98 ya, kerusuhan Jakarta ya, kerusuhan Mei di Jakarta itu. Entah di mana saya masuk di kerumunan orang yang lagi gayeng Cina. Saya nggak tahu kenapa kok saya bisa masuk kerumunan orang itu, orang banyak kan waktu itu lagi heboh ya, seluruh Jakarta heboh ya. Banyak toko-toko dibakarin, ya orang-orang Cina dikejar-kejar, digebukin. Tiba-tiba saya di tengah-tengah kerumunan ini, tiba-tiba orang yang ada seorang yang todok saya, dada saya. Sakit sekali, saya sakit sekali. Saya mau pingsan waktu itu karena sakit sekali dada saya. Saya nggak merasa salah apa-apa, hanya karena saya seorang Cina ya. Jadi todok seperti itu. Untungnya pada waktu itu ada seorang marinir, kakakku ya, selamatkan saya. Orang tidak boleh todokin saya lagi. Itu selamatkan keluar. Tapi mulai saat itu saya benci sekali sama Indonesia. Saya benci sekali sama Jakarta. Saya pengen kabur. Saya nggak tahan lagi tinggal di Jakarta ini. Saya lihat orang-orang itu, aduh, saya benci sekali sama mereka. Karena saya sebagai orang Cina, saya merasa saya dimusuhin. Gak kerasa saya tinggal di Jakarta ini. Gimana ya? Saya bisa pindah ke Singapura kok susah ya. Jadi warga negara Singapura kok susah. Apalagi mau jadi warga negara Aussie, apalagi mau jadi warga negara Amerika. Gimana ini? Dia nggak bisa. Dia mau keluar dari Indonesia dia bisa. Jadi mungkin saya itu hanya tinggal aja. Ya udah saya terpaksa harus tinggal tetap di Jakarta ini. Mungkin sampai mati saya. Tapi saya benci sekali, saya nggak sadar. Saya tidak tahan tinggal di Jakarta ini. Saya ingin kabur, tapi nggak bisa. Ingat peristiwa 98 juga ya, wanita Chinese yang diperkosa di bulan Mei itu ya. Untungnya ada orang-orang sukarelawan dari Hong Kong, dari Taiwan datang ambilin cewek-cewek yang diperkosa itu dibawa ke Hong Kong, dibawa ke Taiwan. Mereka tak lihat lagi orang Indonesia ya. Mereka lihatnya orang Chinese di sana ya. Mereka supaya reda ya. Puji Tuhan ada sukarelawan yang tolong wanita-wanita Chinese yang diperkosa tahun 98 itu ya. Tapi kalau nggak bisa, saudara nggak akan tahan
benci sekali lihat Indonesia ini, benci sekali lihat orang-orang Indonesia, nggak tahan karena saudara pernah mengalami trauma yang parah itu. Nah, jalan keluar bagi Bapak ini gimana? Jalan keluarnya hanya ini, mengampuni. Kalau nggak mengampuni tidak akan damai, tidak akan pernah ada damai sukacita tinggal di Jakarta, nggak bisa. Tidak akan kerasan dan tidak akan merasa aman hidup di dunia ini, di dunia Jakarta ini, di dunia Indonesia dia tidak akan kerasan. Jadi harus apa? Nama Tuhan Yesus aku ampuni orang yang tonjok dadaku ini. Dalam kerusuhan Mei 98 itu, ya harus berdoa seperti itu. Harus ampuni. Kalau enggak dia akan tetap tidak sampai mati dia makan kerasan tinggal di Jakarta. Kasihan. Memang. Tapi kalau saudara harus counseling sama Bapak ini, saya tidak sempat counseling dengan dia pada waktu itu ya. Kalau saudara sempat counseling sama orang yang seperti itu, ya ampuni, lepaskan pengampunan. Biasanya kita menggunakan kata lepaskan pengampunan. Tapi dalam kita mengampuni aja. Nama Tuhan Yesus aku ampuni orang yang tonjok dadaku. Karena aku seorang Chinese, sampai sakit sekali. Aku ampuni orang yang aku benci itu. Kita lepaskan. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah 3 tahun. Atau saya sudah tahun 98 sudah 24 tahun saya benci orang itu. Ampuni saya sudah menyimpan kepahitan kebencian selama 24 tahun itu. Itu harus kita lakukan seperti itu. Untuk bebas, untuk sembuh daripada luka batin ini. Kalau enggak luka batin ini akan diam dalam hidup kita terus. Next. Ya. Kalau tidak ada pengampunan, kita akan jadi suami, jadi istri seperti itu, berantem terus. Sebelah kiri atas itu mengerikan begitu ya. Jadi suami-suami yang mengerikan. Ini ada, iya ini ada ini. Gimana? Bahkan di lingkungan gereja ada juga. Ini anak yang lihat papa mamanya berantem terus kiri bawah itu, dia nangis mau gimana? Itu luka batin kepada diri si anak kecil, anak laki itu. Dengan papa mamanya berantem terus begitu, teriak begitu, saling mati. Dan akibatnya nanti seperti gambar-gambar atas itu. Jadi suami, jadi istri kita akan mana-mana terus. Atau kiri bawah itu. Kan jadi bapak yang mengerikan, suami yang mengerikan. Next. Nah, sebaliknya setelah kita mengampuni maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Yaitu kiri atas itu ya, suami istri, anaknya suka, papa mama itu suka jalan-jalan gandengan, atau kanan atas itu ya, atau keluarga dengan bapak ibu sama 3 anak itu semuanya senyum karena tidak ada luka batin, karena tidak ada ganas-ganasan itu. Ataupun kalau saudara tidak menikah, single, seperti gambar bawah itu, sebagai seorang pria yang damai sejahtera atau sebagai wanita itu yang damai sejahtera karena dia ada kepahitan. Enak ya, kalau nggak ada kepahitan, enak, lega, tenang, enak, nyaman, seperti itu. Damai sejahtera setelah mengampuni, ataupun kalau tidak ada kepahitan ya, itu damai sejahtera. Tapi kalau ada kepahitan harus mengampuni supaya ini gambar-gambar ini terjadi ya. Keluarga kita penuh dengan damai sejahtera. Suami istri tidak banyak berantemnya, nggak berani tanya sama mabuk. Banyak enggak anggota jemaat sendiri suami istri yang saling terus-menerus berantem dulu, sampai mau cerai, sampai saling tutup, panggil lawyer SH masing-masing itu cerai aja. Nah, itu parah ya. Next. Nah sekarang sering ditanyakan kepada kita Pak Pendeta, bagaimana bila mengingatnya masih timbul marah itu? Kalau Pak saya sudah ampun si Tama itu, tapi kalau saya lagi iseng-iseng nggak ada kerjaan di rumah, tiba-tiba saya akan bersih-bersih datang lagi bersih-bersih telinga saya. Ingat si Tono itu, dia tipu uang 1 M itu. Ingat si Tono itu. Waktu saya dengar begitu, entah kenapa ini mesti saya naik lagi. Kok saya tambah lama tambah merah dulu dia jadi rumah lagi.
benci lagi sama si Tono. Apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Nah ini tekniknya bisa menggoda. Iblis pergi dalam nama Yesus Kristus. Oke. Kedua, ampuni dan minta ampun lagi. Tuhan, ampuni si Tono Tuhan. Ampuni si Tono yang sudah tipu uang saya 1 M itu. Ampuni dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ampuni si Tono yang sudah tipu uang saya 1 M. Dan kita sendiri minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Aku sudah menendam selama 3 tahun ini, aku dendam terus si Tono ini. Ampuni saya Tuhan. Jadi kita sendiri minta ampun dan kita mengampuni. Dan sengaja mengasihi serta berdoa bagi orang tersebut. Di dalam Matius 5 ayat 44 Yesus Kristus dengan tegas. Next. Kasih perintah kepada kita itu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi orang yang menganiaya. Ya. Berdoa orang yang tonjokin kita, yang tipu uang kita. Berdoa. Orang yang fitnah kita sampai kita dipecat dari perusahaan kita. Ya, berdoa bagi dia. Ini kata-kata Kristus, berdoa. Jadi mengasihi dan berdoa. Satu mengasihi, yang kedua berdoa. Gampang mana? Mengasihi atau berdoa? Berdoa lebih gampang. Berdoa bisa di kamar sendiri ya. Tuhan, saya dengar tetangga saya, misalkan kita benci kepada tetangga kita ini. Dia sudah melakukan sesuatu atau apa begitu ya, pernah serempet dan kita nggak ngaku begitu ya. Tuhan, kita berdoa. Saya dengar suaminya masuk rumah sakit. Tuhan sembuhkan suaminya atau istrinya lagi sakit di rumah sakit ini. Tuhan, sembuhkan dia. Kita berdoa. Bagi istri yang tetangga yang kita benci itu, kita berdoa. Ini perintah Tuhan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa gampang. Di kamar tidur sendiri bisa kita lakukan itu. Tapi kalau mengasihi tidak bisa. Mengasihi sesuatu tindakan. Mengasihi bukan dengan perasaan, mengasihi dengan tindakan. Jadi besok kita pulang kantor, sebelum pulang ke rumah, pergi ke restoran dulu, beli kue tiaw goreng 2 porsi. Haram atau halal saudara-saudara? Haram atau halal? Jangan yang beli yang haram ya, karena ada daging babinya ya. Beli yang halal. Bawa ke tetangga, tok rumahnya. Pak, saya dengar ibu lagi sakit di rumah sakit. Tadi saya pulang dari kantor, saya beli 2 porsi ini. Silakan bapak nikmati sama anak-anak. Ini halal Pak. Tidak ada daging babinya. Silakan menikmati Pak. Jadi itu baru tindakan kasih. Kasih itu tindakan. Kasih itu bukan perasaan. Kalau doa bisa di rumah aja, tapi kasih tidak bisa. Kita harus tindakan yang real, yang nyata. Lebih berat mengasihi ya daripada berdoa ya. Berdoa gampang di rumah aja ya. Jadi mengasihi harus tindakan dia. Next. Nah, ini kembali kepada hal yang konyol ya. Walaupun semua orang tahu bahwa kebencian itu merusak dan mematikan, kita tetap tidak mau. Kita tetap mau membenci orang yang melukai hati kita itu. Kita tetap pegang bara api di tangan kita. Kita tetap suka disiksa al-gujul aneh ya. Tapi orang-orang banyak yang suka disiksa al-gujul. Gambarannya, next. Lihat ini. Ini sayang ini entah komputernya apa ya atau kabelnya ya. Mestinya warnanya merah ini ya. Ini api itu. Yang kanan itu mestinya kompor yang menyala itu. Anak mau pegang kompor, ya mungkin kalau dia nggak tahu, dia deket-deket sama mamanya di dapur ya. Dia lihat kompor menyala, mamanya pegang-pegang betul dengan panci segalanya. Dia coba-coba, begitu dia, langsung jerit ya. Teriak kesakitan ya. Dan mamanya harus kasih salep dan sebagainya. Tapi dia kapok, nggak berani pegang kompor yang panas ya. Tapi tidak demikian dengan sebelah kiri. Kalau saya punya bara api, saya pegang nggak? Mestinya itu nggak dipegang ya. Tapi ada orang seperti ini, bara api, jatuh tangan, jatuh, dipegang,
awal lagi. Kita mengatakan kepada dia, lepasin, jangan pegang lagi. Gak bisa, kita nangis begitu. Ada orang seperti itu, iya seperti tadi itu kabarnya ya. Pernah suatu saat seorang ibu dalam pada saya, kelihatan dia tinggi sekali, kurus sekali ya, kelihatan tua, rambutnya banyak. Saya rasa ini ibu ini sudah 6 bulan lebih usianya ya. Dia datang untuk konseling. Saya tanya sama wanita ini, ibu umurnya berapa kira-kira? Jadi saya tahu. Jawabnya apa? 42 tahun. 42 tahun tapi kelihatannya sudah 60-an begini. Udah ini karena terus keren begitu, cekin sekali. Dan memang di dalam konseling akhirnya tahu. Itu tadi ya, suami yang tahun ketiga selingkuh, tahun ke-7 selingkuh, tahun ke-13 selingkuh, dan ibu itu ambil ketetapan hati, tekad hati, saya akan benci kamu sampai kamu mati. Saya akan tetap benci sama kamu mati. Saya sebagai konselor dengan itu, ibu itu pegang bara api, kan konyol, lepaskan bara api, nggak bisa Pak, saya nggak bisa, saya sudah sumpah, saya sudah janji sampai mati saya akan benci. Mantan suami saya itu, saya sudah begitu sakit hatinya. Konyol, ini konyol, gambar konyol ya. Tapi ada orang-orang seperti itu. Sudah akan ketemu orang yang sudah kurus keren itu, ataupun sudah sakit gitu, sakit jantung atau sakit liver, sudah terkapar gitu. Pak, ayo ampuni orangnya si Tesi dulu sakit hati Bapak ya. Nggak bisa Pak Pendeta. Saya akan benci si Tesi terus sampai mati. Ya, nggak apa-apa. Saya menderita seperti ini nggak apa-apa. Pokoknya saya tidak bisa ampuni dia. Saya akan benci dia sampai mati. Itu konyol ya. Gambar ini gambar konyol ya. Nah, tadi kok dipegang terus gitu. Sakit nangis. Pegang, lepaskan, dia nggak mau lepaskan. Konyol. Tapi ini terjadi. Kelihatan dia dalam pengalaman saudara masih sebagai konselor yang menolong orang sesama dalam jemaat. Ada orang-orang yang tidak mau lepaskan kaitan seperti ini. Berarti saudara ya, nanti terjadinya gimana luka batin ini, saya yang bagian pertamanya nggak ada ilustrasinya. Tapi saudara sebagai orang Kristen tahu mengabarkan kesembuhan begitu. Caranya yang satu, mengampuni, lalu memberkati, mengasihi orang yang kita jahat, yang kita benci itu ya. Amin saudara-saudara. Amin. Iya, oke, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengerti kehendak-Mu. Udah jelas bagi kami ada banyak orang sekitar kami yang sakit hati Tuhan, yang parah Tuhan, hidupnya gagal Tuhan, rumah tangganya berantakan karena marah melulu, karena cerewet terus, karena pukulin istrinya, pukulin anaknya. Kami tahu rumah tangganya akan berantakan, akan terjadi perceraian. Ajar kami Tuhan untuk membimbing mereka, untuk mengajarkan pengampunan, supaya luka-luka batin mereka itu sembuh, supaya segala trauma di hadapan mereka itu bisa Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang unggul Tuhan, melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.